Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah, taufik dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini, hari Sabtu. Untuk kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita serial Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum memulai kajian, karena ini mungkin masih di bulan Syawal, pertama-tama kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan kemarin, dan semoga kita bisa istiqomah untuk terus bersemangat dalam beribadah di bulan-bulan berikutnya, dan Allah Subhanahu wa taala bertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para sahabat Ashabul Hijrah, rahimani rahimakumullah. Setelah kemarin kita fokus ke ibadah di bulan Ramadan ya, jadi untuk kajiannya break dulu, kita akan lanjutkan kembali untuk kajian Sirah Nabawiyah ini. Dan untuk topik kali ini, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala adalah terkait dengan pemboikotan menyeluruh. Baik, kami sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, sebelum mulai kajian terkait dengan adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita luruskan niat untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita senantiasa untuk menjaga adab dalam bermajelis ya, dengan tidak leyeh-leyeh mungkin gitu ya, meskipun ini masih dilakukan secara online. Kemudian juga yang ketiga, kita upayakan agar bisa mencatat, agar bisa mengikat ilmu yang disampaikan dan faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Permana Hafizahullah. Dan yang keempat, nanti jika Bapak Ibu para sahabat Ashabul Hijrah ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat, dan insya Allah nanti akan kita bahas di akhir sesi. Baik, mungkin demikian sebagai pembuka dari saya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Fahri Permana Hafizahullah untuk menyampaikan kajiannya. Falyafadhal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang untuk menuntut ilmu agama. Dan juga Allah telah pertemukan kita dengan bulan Ramadan full, secara penuh. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah pertemukan kita nanti di bulan Ramadan yang akan datang.
Adapun kajian kita di pagi hari ini melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan kita bahas adalah pemboikotan menyeluruh. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, dimanapun Anda berada, setelah sebelumnya kita telah sampaikan upaya terakhir dari orang-orang Quraisy untuk memojokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upaya terakhir dari orang Quraisy untuk membuktikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dusta. Membuktikan bahwasanya orang-orang Quraisy lah yang jujur dan benar. Mereka datang kepada ahli kitab Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka yakin bahwasanya ahli kitab tersebut tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Maka orang-orang Yahudi di kota Madinah pun memberikan 3 pertanyaan. Yang sekiranya 3 pertanyaan ini bisa dijawab oleh Muhammad, maka dia betul seorang nabi. 3 pertanyaan yang tidak akan diketahui jawabannya kecuali oleh seorang nabi. Pertanyaan pertama tentang sekelompok pemuda yang terperangkap di dalam gua. Pertanyaan kedua adalah seorang yang berkelana dari timur dan barat bumi, berkelana ke seluruh penjuru dunia. Dan pertanyaan ketiga adalah tentang roh. Maka tatkala orang-orang Quraisy berbekal 3 pertanyaan ini, dilayangkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan Nabi tidak bisa menjawab, dengan harapan terbukti bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya hingga akhirnya Allah turunkan surat Al-Kahfi, yang di situ ada 2 jawaban dari 2 pertanyaan. Para pemuda yang terperangkap di dalam gua, mereka adalah Ashabul Kahfi. Keadaannya demikian dan demikian. Telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi tersebut. Lalu seorang yang berkelana ke seluruh penjuru dunia, timur dan barat, dia adalah Dzulqarnain. Dan juga keadaannya demikian dan demikian. Adapun pertanyaan ketiga, yaitu tentang roh, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Maka Allah pun menjawab kalau roh itu adalah perkara dari Rabbmu. Artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak tahu tentang roh karena roh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian terjawablah 3 pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang-orang musyrik masih tetap tidak mengikuti kebenaran. Mereka mendustakan apa yang mereka saksikan sendiri. Mereka mendustakan kebenaran yang jelas itu ada di hadapan mereka. Nah, karena mereka sudah tidak punya cara untuk menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara damai nggak bisa, ya. Dengan olok-olokan tidak bisa, dengan intimidasi tidak bisa, maka mereka melakukan cara jama'i, yaitu mereka melakukan cara yaitu kolektif. Apa itu? Diboikotnya orang-orang yang masih mau membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pemboikotan secara kolektif. Bukan hanya Nabi yang diboikot. Tapi siapapun yang berada di pihak Nabi SAW. Muslim maupun musyrik. Maka mereka terkena boikot tersebut. Nah, mari kita baca
penjelasan tentang pemboikotan menyeluruh ini. Disebutkan di sini perjanjian yang zalim dan melampaui batas. Setelah segala cara sudah ditempuh dan tidak membuahkan hasil juga, kemanikan kaum musyrikin mencapai puncaknya. Ditambah lagi mereka mengetahui bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bersikeras akan menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membelanya mati-matian apapun resikonya. Ya, jadi Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu sepakat untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, di antara mereka tidak semuanya Muslim, jemaah. Ya, Bani Abdul Muttalib ya anak keturunan Abdul Muttalib, anak keturunan kakeknya Nabi SAW. Bani Hashim ya anak keturunan buyutnya Nabi SAW. Dan mereka tidak semuanya Muslim. Mereka ada yang musyrik, mereka ada yang masih beragama dengan agama jahiliyah. Tapi mereka demi menjaga keutuhan keluarga. Karena Nabi SAW adalah bagian dari keluarga mereka. Maka mereka menjaga keluarganya. Dan ini hal yang positif yang ada pada orang-orang Quraisy. Mereka betul-betul menjaga keluarga mereka. Mereka rela mati untuk membela kehormatan keluarga mereka. Nabi SAW meskipun berbeda agama dengan yaitu sesepuh-sesepuhnya, namun Nabi adalah darah Bani Hashim, anak keturunan Bani Abdul Muttalib. Dari sinilah mereka tetap setia untuk menjaga dan melindungi Nabi SAW, apapun resikonya. Karena itu mereka berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Masib dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Siapa itu? Orang-orang Quraisy. Jadi setelah orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa Nabi itu didukung oleh keluarga Bani Muttalib dan Bani Hashim, maka mereka pun memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bersumpah untuk tidak berjual beli dengan mereka, tidak bermuamalah, tidak bergaul, tidak berbaur, tidak memasuki rumah maupun berbicara dengan mereka hingga mereka menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Ini yang tadi kita sampaikan, pemboikotan secara kolektif. Siapapun yang berada di pihaknya Muhammad, siapapun dari Bani Hashim dan Bani Muttalib yang berada di pihaknya Muhammad, maka siap untuk diboikot. Tidak akan dilayani jual belinya, tidak akan dikunjungi, tidak akan diajak bicara. Sampai kapan? Sampai mereka mau menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mendokumentasikan hal tersebut di atas sebuah sahifah lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa selamanya mereka tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkannya, yaitu menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Ya, tentu saja ini adalah kezaliman. Mereka hanya memusuhi satu orang, tetapi yang kena imbasnya seluruh keluarganya. Maka ini adalah kezaliman dan melampaui batas. Ya, dan ini adalah cara yang sangat licik mengkait-kaitkan keluarga Nabi dengan urusan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi bukan hanya masalah agama saja, tapi sudah masalah keluarga besar. Nah, jadi orang-orang Quraisy itu menuliskan di atas secari kertas sebuah lembaran yang itu dijadikan sebagai janji, perjanjian mereka kalau mereka akan memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, ada riwayat yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Nah, di sini akan diterangkan siapa sih orang yang nulis perjanjian itu. Ada yang mengatakan Mansur bin Ikrimah. Sementara riwayat lain mengatakan An-Nadhr bin Al-Harith.
Nah, pendapat yang tepat menurut penulis di sini adalah bahwa yang menulisnya adalah Baghid bin Amr bin Hashim. Jadi ada 3 pendapat, siapakah penulis perjanjian zalim tersebut yang itu digantungkan di Ka'bah, ya. Nanti akan disebutkan ini. Nah, ya. Jadi ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Mansur bin Ikrimah, ada yang mengatakan Nadhr bin Al-Haris, dan ada yang mengatakan Baghid bin Amir. Dan menurut Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri, penulis kitab ini, yang lebih kuat, pendapat yang lebih tepat, yang menulis perjanjian zalim itu adalah Baghid bin Amir. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebinasaan atasnya sehingga tangannya menjadi lumpuh. Nah, ini ya. Doa Nabi SAW makbul, mustajab. Nabi berdoa semoga yang menulis perjanjian zalim itu yang menjadi sebab penderitaan Bani Hashim dan Bani Muttalib, maka semoga binasa. Dan ternyata Allah kabulkan. Tangan penulis perjanjian zalim tersebut adalah lumpuh. Ya, Baghid bin Amir bin Hashim. Baik, perjanjian itu pun dilaksanakan dan digantungkan di rongga Ka'bah. Maksudnya secari kertas tadi ya. Lembaran kertas tadi, sahifah tadi itu setelah ditulis oleh Baghid bin Hashim, Baghid bin Amir, digantung di rongga Ka'bah. Ya. Jadi itu digantung di rongga Ka'bah, di sudut Ka'bah lah. Namun dengan adanya perjanjian itu, seluruh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, baik yang kafir maupun yang beriman, itu tetap berpihak kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali 1 orang, yaitu Abu Lahab. Hanya Abu Lahab yang keluar dari keluarga besar mereka. Ya, Abu Lahab termasuk di antara Bani Hashim. Ya, tapi dia saking bencinya kepada Nabi SAW, dia meninggalkan keluarga besarnya untuk menjalankan yaitu perjanjian tersebut. Ya, untuk menjalankan perjanjian tersebut. Jadi seluruh keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang muslim maupun yang masih musyrik itu diboikot. Adapun Abu Lahab tidak ikut diboikot. Kenapa? Karena dia keluar dari keluarga besar mereka. Kalau seandainya Abu Lahab berada tetap bersama dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, maka tentu Abu Lahab akan diboikot. Tapi ini mustahil terjadi. Karena Abu Lahab adalah orang yang paling memusuhi Nabi SAW. Mustahil dia ikut bergabung dengan keluarga besarnya. Nah, mereka akhirnya tertahan di celah bukit milik Abu Talib pada malam pertama bulan Muharram tahun ke-7 masa kenabian. Ya. Ada pula yang menyebutkan selain tanggal tersebut. Baik, jadi silakan dicatat dan diingat pemboikotan ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 masa kenabian. Tahun ke-7 masa kenabian. Ya. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Berlangsung selama 3 tahun. Dan tidak lama setelah itu Abu Talib meninggal dunia. Baik, nanti akan kita sampai pada pembahasan itu ya. Nah, jadi tahun ke-7 masa kenabian itu puncak-puncaknya orang-orang kafir Quraisy sudah buntu dalam menempuh berbagai macam cara untuk menjatuhkan Nabi SAW. Akhirnya mereka melakukan ini, pemboikotan. Ya, tadi sudah kita sampaikan, pemboikotan itu apa? Ya, tidak mengajak mereka bicara, tidak bermuamalah dengan mereka, tidak berjual dengan mereka, bahkan tidak mau mengadakan pernikahan dengan mereka. Jadi kalau ada laki-laki dari selain Bani Hashim yang mau menikah dengan keluarga dari Bani Hashim, batal. Pokoknya putus hubungan. Ya, selama Bani Hashim dan Bani Muttalib masih melindungi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Nah, selama mereka diboikot jemaah sekalian, mereka itu tinggal di bukit perkampungan milik Abu Talib. Kita bacakan. 3 tahun di celah bukit milik Abu Talib. Pemboikotan semakin ditingkatkan sehingga bahan makanan dan persediaan pangan pun habis. Sementara kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk ke Mekah atau dijual kecuali mereka segera memborongnya. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib semakin tertekan dan memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit-kulit. Selain itu jeritan kaum wanita dan tangis-tangis bayi dan tangis bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar di balik celah bukit tersebut. Ya, jadi inilah zalimnya orang-orang Quraisy. Ketika ada makanan masuk ke kota Mekah, maka buru-buru mereka memborongnya. Tidak dibiarkan tersisa sehingga bisa dibeli oleh orang-orang Bani Hashim dan Bani Muttalib yang ada di bukitnya Abu Talib. Ya, jadi mereka sudah benar-benar menguasai ekonomi, tidak membiarkan sedikit pun bahan pangan yang bisa masuk ke pemukimannya Abu Talib. Jadi bisa kita bayangkan, mereka benar-benar terisolasi. Ya, mereka nggak bisa cari makanan dengan leluasa. Sampai-sampai mereka makan daun, kulit, itu yang mereka jumpai. Karena makanan-makanan yang ada itu sudah diborong habis oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada barang yang bisa sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi. Kalau diselundupkan mungkin masih bisa, tapi kalau terang-terangan nggak bisa. Ya, misalnya ada kiriman makanan, ada orang dagang dari luar Mekah masuk kota Mekah untuk dagang makanan, ya maka pasti diborong. Ya mungkin ada sebagian orang yang memborong lalu diselundupkan untuk keluarga mereka yang ada di bukitnya Abu Talib, itu bisa, tapi secara terang-terangan nggak bisa. Ya, nah, dan mereka pun tidak keluar untuk membeli kebutuhan mereka kecuali pada al-ashhur al-hurum, bulan-bulan yang diharamkan berperang. Nah, jadi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu benar-benar terisolir. Bukan hanya sekedar tidak bisa beli makanan, bahkan tidak bisa keluar. Karena ini bisa kita asumsikan seperti perang gitu ya. Jadi antara Quraisy dan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu perang. Perang dingin. Tidak ada perdamaian. Jadi mereka tidak keluar dari bukitnya Abu Talib kalau tidak untuk perkara mendesak. Nah, kecuali di bulan-bulan haram. Ya, kecuali di bulan-bulan apa? Haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini bulan haram. Di bulan-bulan haram itu mereka berani keluar rumah, berani keluar dari pemukiman Abu Talib untuk mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Ya, jadi mereka membelinya dari rombongan pedagang yang datang dari luar Mekah. Akan tetapi penduduk Mekah melipat gandakan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Jadi kalau di luar bulan haram, barang dagangan yang datang ke kota Makkah itu semuanya diborong dan tidak disisakan sedikit pun untuk Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Karena mereka sedang perang. Jadi saling memboikot itu hal yang dibolehkan. Karena mereka dalam kondisi perang dingin gitu ya. Orang-orang syaraf, maka saling memboikot itu dibolehkan. Tapi ketika sudah masuk bulan haram, maka diharamkanlah peperangan. Otomatis mereka harus membiarkan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib untuk berjual beli bersama mereka. Ya, jadi di bulan haram itu sudah tidak ada pemboikotan yang
berat gitu ya. Kalau boikotnya sih masih ada, cuman tidak seberat di luar bulan haram. Ya, itu pun mereka menjual barang dagangan dalam kondisi harga yang berlipat-lipat. Jadi tidak sepenuhnya mereka itu menghormati bulan haram, menghormati bulan yang diharamkan peperangan. Mereka masih menyimpan pemboikotan itu dengan cara menaikkan harganya. Sampai-sampai mereka tidak mampu membelinya. Apa artinya? Bisa beli bahan tapi harganya mahal sekali. Ya, sama saja dengan memboikot. Tapi mereka berdalih tidak. Kami menghormati bulan haram. Kita tidak memboikot. Kita saling boleh jual beli kok. Tapi harganya dimahalkan. Apa artinya? Jualan dengan barang yang tidak mampu dibeli oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sama saja. Makanya ini cara licik mereka. Ya, mereka mengakui dan mereka mengatakan ya kami menghormati bulan haram, tidak ada peperangan, tidak ada pemboikotan. Sahih. Tapi Anda jual dengan harga yang tinggi. Ini sama saja masih melanjutkan pemboikotan di bulan haram. Nah, inilah cara liciknya orang-orang Quraisy. Baik, Hakim bin Hizam, salah seorang kerabat dari Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya. Jadi Khadijah ini bibinya Hakim bin Hizam. Ya. Dan Hakim bin Hizam saat itu masih musyrik. Dia berada di pihak orang Quraisy, tapi dia kasihan. Ya, jadi lihat orang-orang Quraisy itu hanya memboikot Bani Hashim, Bani Muttalib, muslimnya maupun kafirnya. Tapi selain Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu bisa hidup normal. Termasuk Hakim bin Hizam. Apalagi Hakim bin Hizam adalah salah seorang yang kaya, terpandang. Maka Hakim bin Hizam ini pernah membawakan gandum untuk diberikan kepada bibinya, Khadijah, istri Nabi SAW. Namun suatu ketika ia dihadang dan ditangkap oleh Abu Jahal. Ya, dia ditangkap oleh Abu Jahal. Nah ini. Jadi Abu Jahal nggak ridho kalau ada makanan yang masuk ke Bani Hashim. Untung saja ada Abul Bukhturi atau Abul Bakhtari yang menengahi dan membuatnya lolos membawa gandum tersebut kepada bibinya. Ini yang tadi kita sampaikan. Kalau makanan itu masuk secara normal tidak bisa. Tapi kalau diselundupkan, kalau sembunyikan, maka bisa. Itu pun terkadang ada gesekan ketika ketahuan. Di lain pihak Abu Talib merasa khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Untuk itu dia biasanya memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya bila orang-orang sudah beranjak ke tempat tidur masing-masing. Hal ini agar memudahkannya untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan manakala orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putra-putranya atau saudara-saudaranya atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara beliau SAW diperintahkan untuk tidur di tempat tidur salah seorang dari mereka. Jadi itu karena tempat tidur. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada orang jahat yang masuk menyelinap mau membunuh Nabi SAW itu tidak berhasil. Ya, jadi tempat tidurnya Nabi SAW itu dipakai oleh anak-anak atau keponakannya Abu Talib. Sedangkan Nabi SAW tidur di tempat tidur Abu Talib atau di salah satu dari tempat tidur anak atau keponakannya. Dan inilah yang terjadi pula jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah nanti ketika Nabi SAW akan hijrah ke kota Madinah. Ya, nanti kisahnya akan kita sampaikan yang intinya hampir sama dengan kisah ini. Ya, hanya saja saat itu yang menjadi aktor adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW tidur
Nabi SAW menyiapkan tempat tidur beliau untuk ditiduri oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib tidur pakai selimutnya Nabi SAW. Tujuannya apa? Agar orang-orang kafir Quraisy mengira Nabi SAW itu ada di rumah sedang tidur, sedang istirahat. Padahal Nabi SAW meloloskan diri dari sergapan orang-orang Quraisy. Karena di malam itu orang-orang Quraisy berencana untuk menyergap dan membunuh Nabi SAW ramai-ramai. Ya, nanti ini terjadi pada tahun ke-13 masa kenabian. Ya, nah caranya ternyata persis seperti cara Abu Thalib tadi. Ya, untuk mengkamuflasekan posisi Nabi SAW, maka Nabi tidak dianjurkan untuk tidur di tempat tidur beliau, tapi di tempat tidur salah satu dari anak-anak atau keponakannya Abu Thalib. Baik. Kemudian Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar pada musim haji, menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam. Dan telah kita singgung di muka bagaimana perlakuan Abu Lahab terhadap beliau dalam hal ini. Ya, jadi Nabi SAW tetap saja dakwahnya itu dihalang-halangi. Musim haji itu musim yang paling memungkinkan bagi beliau untuk menyampaikan Islam bagi selain penduduk Makkah. Tapi sebagaimana telah kita sampaikan di awal kajian dulu, orang-orang Quraisy tidak tinggal diam. Mereka juga mengkampanyekan kepada jamaah haji untuk jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Kalau Muhammad datang, tutup telinga kalian. Jangan sampai sihirnya mempengaruhi kalian. Ya, jangan sampai mantra-mantranya itu membuat kalian terpukau sehingga ikut agamanya. Ini sudah kita sampaikan ya. Jadi setiap musim haji, maka orang-orang kafir Quraisy proaktif untuk menghalang-halangi jamaah haji mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang pembatalan terhadap Shahifah perjanjian. Ya, jadi kita tidak menceritakan banyak perkara ya tentang 3 tahun itu apa saja yang terjadi. Yang jelas diboikot. Ya, diboikot. Sampai-sampai tadi sudah disampaikan hal yang parah adalah anak-anak, kemudian wanita-wanita yang sedang menyusui itu kelaparan, sampai-sampai makan daun, makan kulit, karena bahan makanan tidak masuk ke tempat mereka. Ini sudah cukup menunjukkan kezaliman orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya pembatalan terhadap Shahifah perjanjian tersebut. Disebutkan di sini 2 atau 3 tahun penuh telah berlalu. Yang sahih insya Allah 3 tahun ya. Namun pemboikotan masih tetap berlangsung. Barulah pada bulan Muharram tahun ke-10 masa kenabian terjadi pembatalan terhadap Shahifah dan perobekan perjanjian tersebut. Nah ya, itu lumayan 3 tahun itu orang-orang kafir Quraisy benar-benar memboikot, mengisolir Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, termasuk diantaranya Nabi SAW dan kaum muslimin. Nah, kenapa kok bisa dibatalkan perjanjian pemboikotan ini? Hal ini dilakukan karena ternyata tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Di antara mereka ada yang pro dan ada pula yang kontra. Maka pihak yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan Shahifah tersebut. Jadi ternyata mereka itu nggak sepakat. Ya, tapi entah siapa inisiatornya, dan sudah kita sebutkan tadi, ternyata ada yang menulis. Ya. Jadi kalau sudah ditulis suatu lembaran kertas perjanjian untuk memboikot orang-orang Bani Hashim dan Bani Muttalib di Ka'bah, maka ya mau tidak mau ini harus diberlakukan. Jadi yang kontra nggak bisa berbuat apa-apa. Perjanjian ini sudah ditulis dan digantungkan di sudut Ka'bah. Namun sebenarnya mereka nggak setuju. Tidak semuanya setuju. Hanya saja orang-orang yang pro pada pemboikotan ini lebih berani. Ya, bahasa kita itu lebih ngeyel. Sedangkan orang-orang yang kontra mungkin tidak sengeyel mereka. Tapi
Tapi waktu 3 tahun ini menjadikan mereka juga yaitu geram. Ya, orang-orang yang kontra terhadap pemboikotan ini geram. Sehingga akhirnya 3 tahun berlalu. Hal ini diperkasai oleh Hisham bin Amir dari suku Bani Amir bin Luhai. Jadi di antara orang yang kontra terhadap perjanjian zalim tadi, terhadap pemboikotan tadi, yaitu Hisham bin Amir dari suku Amir Bani Amir bin Luhai. Dia secara diam-diam pada malam hari selalu mengadakan kontak dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Jadi dimulai dari apa? Dimulai dari penyelundupan bahan makanan. Jadi siapa namanya ini tadi? Hisham bin Amir. Ya, Hisham bin Amir ini bukan termasuk orang yang diboikot ya. Hisham bin Amir ini termasuk orang Quraisy yang bebas, tapi dia punya keluarga. Ya, dia punya kerabat yang bersama dengan Nabi SAW dan Abu Talib, berada di bukitnya Abu Talib yang butuh makan, akhirnya dia pun menyelundupkan makanan. Ya, hampir tiap malam dia ada kontak dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Suatu ketika dia pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Dia berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega dapat menikmati makan dan minum, sementara saudara-saudara dari pihak ibumu berada dalam kondisi seperti yang kau lihat saat ini?" Ya. Jadi Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Dia bukan termasuk Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya. Namun ibunya Zuhair yang bernama Atikah ini adalah putri Abdul Muttalib. Ya. Putri Abdul Muttalib. Nah, ibunya Zuhair ini yang bernama Atikah kan punya saudara. Dan saudara-saudaranya otomatis ikut bersama dengan Bani Abdul Muttalib. Nah, jadi Zuhair ditegur sama Hisham bin Amir. Zuhair, apakah kamu tega? Kamu makan enak sementara paman-pamanmu, sementara sepupu-sepupumu dari pihak ibumu itu dalam kondisi kelaparan. Bagaimana engkau ini? Apa yang dapat aku perbuat padahal aku hanya seorang diri? Sungguh demi Allah, andaikan ada seorang lagi yang bersamaku, niscaya saifah perjanjian tersebut akan aku robek. Jadi kata Zuhair seperti itu. Ya sebenarnya saya nggak tega. Nggak nyaman saya bisa makan enak, tapi saudara-saudara ibu saya kelaparan. Cuman saya hanya sendiri, nggak ada lagi orang lain. Ya, maka Hisham pun mengatakan, engkau sudah dapat orang lain. Kata Zuhair, siapa dia? Tanyanya. Aku, kata Hisham. Kalau begitu, mari kita cari orang ketiga, jawabnya. Ya, jadi Hisham itu mencoba untuk mengorek bagaimana sih sikapnya si Zuhair. Ternyata Zuhair nggak setuju dengan pemboikotan itu. Tapi Zuhair merasa seorang diri bisa apa? Akhirnya Hisham mengatakan, ya kita berdua. Nah, dirasa berdua kurang, maka mereka mencari orang yang ketiga. Lalu Hisham pergi menemui kediaman Al-Mut'im bin Adi dan mengingat tentang tali kekerabatan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, dua orang putra Abdi Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zalim Quraisy. Al-Mut'im berkata, bagaimana engkau ini? Apa yang bisa aku lakukan sedangkan aku hanya seorang diri? Maka kata Hisham, engkau sudah mendapatkan orang kedua. Ya. Maka Mut'im bertanya, siapa dia? Aku, Hisham. Kata Hisham, aku. Kalau begitu, mari kita cari orang ketiga. Maka kata Hisham, aku sudah dapat orangnya. Tanya si Al-Mut'im bin Adi, siapa dia? Zuhair bin Abi Umayyah. Nah, kata Al-Mut'im bin Adi, kalau gitu mari kita cari orang keempat.
Jadi pelan-pelan ya, mencari orang-orang yang sepemikiran. Yang sepemikiran untuk membatalkan Sohifah tadi. Membatalkan perjanjian yang sudah tertulis di Ka'bah tadi. Akhirnya dia pergi lagi menuju kediaman Abul Bakhtari bin Hisham dan menyatakan kepadanya sama seperti apa yang telah dikatakan kepada Al-Mut'im. Ya. Lalu dia bertanya kepada Hisham, apakah ada orang lain yang bisa membantu kita? Kata Hisham, iya. Siapa dia? Ada 3 orang, ada dua orang lagi ya. Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, dan juga aku. Nah, jadi ada 4 orang yang siap dalam hal ini. Ya, kemudian setelah itu akhirnya siapa namanya? Al-Mut'im bin Adi atau Abul Bakhtari mengajak mereka bertiga untuk mencari orang yang kelima. Akhirnya mereka pun datang kepada kediaman Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Dia berbincang dengannya lalu menyinggung perihal tali kekerabatan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib serta hak-hak mereka. Zam'ah bertanya kepadanya, apakah ada orang yang ikut serta dalam urusan ini? Iya, jawab. Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang yang ikut tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di pintu Hujun, salah satu arah masuk Masjidil Haram, dan berjanji akan melakukan pembatalan terhadap Sohifah. Zuhair berkata, akulah orang yang akan memulai dan menjadi orang pertama yang akan berbicara. Baik. Jadi ada 5 orang ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimahullah, diinisiasi awal oleh Hisham, ya, Hisham bin Amir. Kemudian Hisham bin Amir mengajak Zuhair bin Abi Umayyah. Kemudian dari 2 orang ini mengajak lagi orang ketiga Al-Mut'im bin Adi. Kemudian dari 3 orang ini mengajak orang keempat yaitu Abul Bakhtari. Kemudian dari Abul Bakhtari ngajak orang kelima yang bernama Zam'ah bin Al-Aswad. Ya, mungkin nama-nama ini asing, namun setidaknya 5 orang ini yang menjadi sebab dibatalkannya pemboikotan zalim tersebut terhadap Rasulullah SAW dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, jadi 5 orang ini akhirnya sepakat, ayo kita kumpul di Ka'bah lalu kita sampaikan ini kepada masyarakat. Nah, yang menjadi juru bicara adalah Zuhair. Zuhair ini adalah orang ketiga ya. Orang kedua setelah Hisham bin Amir tadi. Maka pada pagi harinya mereka pergi ke tempat berkumpul orang-orang Quraisy. Zuhair datang dengan membawa senjata lalu mengelilingi. Zuhair datang dengan membawa senjata lalu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian menghadap ke khalayak seraya berseru, wahai penduduk Makkah, apakah kita sampai hati menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Ya, sementara Bani Hashim binasa. Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Demi Allah aku tidak akan duduk hingga Sohifah yang telah memutuskan hubungan kekerabatan dan penuh kezaliman ini dirobek. Nah ini. Jadi Zuhair ceramah di hadapan orang-orang Quraisy berserta 4 orang pendukungnya yang sudah siap. Ya, jadi ini bisa dikatakan gerakan yang sangat terstruktur. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, sudah punya 5 orang, mereka baru berani tampil di hadapan orang-orang Quraisy. Nah, ternyata ketika Zuhair berbicara demikian, Abu Jahal yang ikut dengar, ya, terima. Abu Jahal berada di pojok masjid menyaut, demi Allah engkau telah berdusta, sekali-kali tidak akan dirobek. Ini bayangkan jemaah, kalau seandainya Zuhair seorang diri mungkin nggak akan terjadi penyobekan surat perjanjian zalim tersebut. Tapi kan mereka sudah punya 5 orang, setidaknya ada 4 pendukung Zuhair. Sedangkan Abu Jahal hanya sendiri. Tapi jangan dikira Abu Jahal sendiri ini cukup merepotkan.
Ya, kalau 1 lawan 1 mungkin Abu Jahal yang akan menang. 1 lawan 2 mungkin masih menang. Tapi kalau 1 lawan 5 maka otomatis Abu Jahal akan kalah suara. Nah, ini yang apa namanya dipikirkan oleh 5 orang ini. Jadi mereka harus benar-benar matang, harus ada pendukung yang cukup. Nah, ketika Abu Jahal menentang penyobekan kertas itu, maka datanglah Zam'ah bin Al-Aswad. Ya, Zam'ah bin Al-Aswad. Ini orang yang kelima tadi ya. Demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela pada penulisannya saat ditulis. Jadi Zam'ah mendukung Zuhair. Padahal sebelumnya mereka sudah janjian. Ya, ini trik yang sangat luar biasa ya. Seakan-akan mereka ini apa? Seakan-akan mereka ini spontanitas. Padahal mereka sudah berencana. Dan mereka tahu nanti pasti ada yang menentang ya. Ternyata benar Abu Jahal menentang. Tapi sudah ada Zam'ah bin Al-Aswad. Nah setelah itu ditimpali lagi oleh Abil Bakhtari. Benar apa yang dikatakan Zam'ah. Kami nggak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah setuju. Tambah lagi giliran Mut'im bin Adi. Mereka berdua ini benar dan sungguh orang yang mengatakan selain itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari sahifah tersebut dan apa yang ditulis di dalamnya. Dan ini juga diikuti oleh Hisham bin Amir. Inisiator pertama. Ya. Inisiator pertama justru yang bicara paling akhir. Nah, ini sudah ada 5 orang. Zuhair, ya, kemudian ditimpali oleh Zam'ah, Abul Bakhtari, Mut'im bin Adi, yang terakhir Hisham bin Amir. Ya. Nah, Abu Jahal ternyata sadar jemaah. Abu Jahal mengatakan dengan penuh kesal, hal ini pasti telah disiapkan sejak semalam dan dirundingkan di tempat lain. Ya inilah Abu Jahal cerdas dia. Dia tahu kalau ini sudah direncanakan. Ya, karena nggak mungkin tiba-tiba ada gerakan spontanitas kok disetujui oleh 5 orang. Ya, tapi hanya Abu Jahal saja yang apa? Berpikiran demikian, yang lainnya sih hanya ikut saja. Jadi Abu Jahal sungguh luar biasa ya, sudah bisa menerka kalau ini adalah strategi yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, kala itu Abu Thalib tengah duduk di sudut Masjidil Haram. Dia datang atas pemberitahuan keponakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat wahyu dari Allah perihal sahifah tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim dan kezaliman tersebut, kecuali tulisan yang ada nama Allah taala di dalamnya. Di antara mukjizat lagi ya jemaah. Jadi ternyata hari itu hari yang juga telah diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wahyu kepada Nabi SAW kalau nanti mereka itu akan tengkar, mereka akan saling menentang, dan ketika mereka mau mengambil dan menyobek kertas berisi perjanjian zalim itu, ternyata Allah sudah mengirimkan rayap untuk memakan habis tulisan yang ada, kecuali disisakan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan ini kepada Abu Thalib. Maka Abu Thalib pun menyampaikan kepada orang-orang Quraisy dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang diberitahukan oleh keponakannya tersebut. Maka Abu Thalib mengatakan, ini untuk membuktikan apakah dia berbohong, sehingga kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengannya. Demikian pula sebaliknya, jika dia benar, maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami. Ya, jadi Abu Thalib menengahi keributan tadi ya. Jadi 5 orang yang ingin untuk merobek lembar perjanjian zalim itu ribut dengan 1 orang Abu Jahal. Abu Jahal nggak mau perjanjian itu
kertas perjanjian dirobek. Sedangkan 5 orang beserta dukungan dari orang-orang yang lainnya menghendaki agar perjanjian itu dirobek. Akhirnya ditengahi oleh Abu Thalib. Sudah, ya. Saya dapat kabar dari keponakan saya kalau lembaran kertas yang digantung di Ka'bah itu yang berisi perjanjian dolim itu tulisannya semua sudah dimakan rayap kecuali hanya nama Allah saja. Nah, silakan kalian buktikan. Kalau ternyata apa yang dikatakan Muhammad tidak benar, berarti memang dia berada di pihak yang salah. Artinya ya silakan kalian lanjutkan memboikotan itu. Tapi kalau ternyata yang dikatakan Muhammad benar, ternyata memang rayap-rayap itu memakan tulisan-tulisan yang ada, kecuali nama Allah, ya berarti kalian yang harus menghentikan pemboikotan dan pemutusan tali rahim dengan kita. Maka mereka berkata kepada Abu Thalib, orang-orang Quraisy yang kumpul tadi ya, mengatakan kalau begitu engkau telah bertindak adil. Ya, mereka akhirnya sadar, ya sudah, kalau Muhammad benar, berarti ya memang harusnya kita itu tidak saling memboikot. Oh, kita sama-sama Quraisy. Ingat ya, Bani Hashim dan Bani Muttalib itu masih termasuk orang Quraisy. Ya, cuma segelintir orang Quraisy saja yang zalim tadi yang menghendaki pemutusan silaturahmi. Dan lihat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ya, tuduhan orang-orang Quraisy justru Nabi yang memutus silaturahim. Padahal mereka yang memutus silaturahim. Loh, mereka tidak memutus silaturahim, mereka memutus hubungan dengan Muhammad. Ya kalau gitu kenapa Bani Hashim dan Bani Muttalib yang tidak ya mengikuti agamanya Muhammad menjadi korban juga? Nah, ini yang menjadi apa pertanyaan besar. Ya. Kenapa mereka memboikot seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Muttalib padahal tidak semua mereka masuk Islam? Yang mereka lakukan hanya membela bagian anggota keluarga mereka. Itu saja. Ya. Bani Hashim dan Bani Muttalib yang tidak masuk Islam itu tetap berada di pihak Nabi karena Nabi termasuk anggota keluarga mereka. Ya wajar mereka dibela. Oh, wajar mereka membela dan menolong. Nah, orang Quraisy nggak mau. Ya, serahkan atau kalian semua kami boykot. Nah, ini kan zalim. Nah, maka dengan keributan semacam ini menjadikan mereka sadar. Ya sudah, kita serahkan, kita lihat keadaan kertas yang tergantung di Ka'bah tadi. Nah, seperti itu. Setelah terjadi pembicaraan panjang antara mereka dan Abu Jahal, berdirilah Al-Mut'im menuju Sahifah untuk merobeknya. Jadi akhirnya Mut'im ya yang maju untuk merobeknya. Ternyata dia menemukan rayap-rayap telah memakannya kecuali tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Ya. Jadi orang-orang Quraisy itu menulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah kami boikot orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Namun tulisan itu semuanya habis dimakan rayap kecuali hanya Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Dan tulisan-tulisan lain yang ada nama Allah di dalamnya itu masih ada. Rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Lalu dia membatalkan sahifah tersebut sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang ada di celah bukit milik Abu Thalib dapat leluasa keluar. Sungguh kaum musyrikin telah melihat tanda yang agung sebagai tanda dari kenabian beliau, tapi mereka tetap sebagaimana Allah berfirman, wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ya. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka tetap berpaling dan mengatakan ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka telah berpaling dari tanda ini dan malah kekufuran mereka semakin bertambah dan menjadi-jadi. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakum, lagi-lagi Allah tampakkan kekuasaannya ya untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kurang apa istilahnya ya? Kurang hebat apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada pamannya kalau kertas itu
tulisannya akan dimakan rayap kecuali nama Allah. Dan ternyata benar. Ternyata benar apa yang dikatakan Nabi SAW. Berarti Nabi tidak bohong. Berarti Nabi dapat wahyu. Nah, bagi orang beriman ini semakin menambah keimanan. Tapi bagi orang musyrik dan orang yang sudah membangkang, justru ini semakin dijadikan cara untuk memfitnah Nabi. Ya ini sihir. Ya Muhammad tahu kalau di dalam di dalam lembaran itu sudah dimakan rayap ya karena sihir. Nah, coba aja Mas rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita pikir secara jernih, yang namanya sihir ini kan lawannya Allah. Ya, yang namanya sihir ini kan musuh Allah. Tidak akan pernah bergabung antara pasukan Allah dan pasukan setan. Allah Subhanahu wa taala ya mengirimkan malaikat, mengutus malaikat dengan tugas-tugas, sedangkan setan mereka yang mengajari siapa? Iblis yang mengajari manusia berbuat sihir. Nah, bagaimana mungkin itu sihir padahal nama Allah masih tersisa? Kalau sihir ya harusnya nama Allah hilang. Kan sihir musuh Allah. Ya kan? Tidak ada sihir yang mengajak umat untuk mengingat Allah. Yang ada sihir itu mengajak manusia untuk lalai dari Allah. Makanya bentuk sihir diantaranya menghinakan Al-Quran. Ya, di antara bentuk sihir adalah penyembelihan kepada selain Allah. Yang intinya tidak ada pengakuan terhadap Allah. Jadi sihir itu lawan dari Allah. Nah, bagaimana mungkin itu dikatakan sihir? Sedangkan nama Allah itu masih terbaca jelas dalam tulisan itu. Yang hilang, yang dimakan rayap, cuman tulisan-tulisan selain nama Allah. Nah, ini nggak masuk akal. Tapi itulah orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika mereka sudah melihat tanda kekuasaan Allah dengan benar, mereka tetap saja berpaling, justru mereka menuduh ini adalah sihir yang terus menerus. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Mungkin akan kita singkat. Kemudian delegasi terakhir Quraisy mengunjungi Abu Talib. Delegasi terakhir Quraisy mengunjungi Abu Talib. Jadi Rasulullah SAW bisa keluar dari celah bukit Abu Talib, melakukan aktivitas seperti biasa. Namun orang-orang Quraisy meskipun sudah tidak memboikot, tetap mengintimidasi kaum muslimin, tetap menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Di sisi lain Abu Talib masih tetap melindungi keponakannya. Dan usianya sudah sampai 80 tahun. Ya, berbagai penderitaan, peristiwa yang besar terjadi silih berganti sejak beberapa tahun, khususnya saat beliau diboikot. Jadi bayangkan ya, saat pemboikotan itu berhenti, usia sudah 80 tahun. Berarti Abu Thalib diboikot itu ketika usia 77 tahun. Sudah cukup sepuh ya. Sudah cukup tua. Orang tua diboikot ya. Subhanallah. Nah, seperti itu. Nah, selang beberapa bulan keluar dari Syi'ibnya, Syi'ib itu celah ya. Syi'ib itu celah bukit ya, tempat tinggal bahasa kita. Selang beberapa bulan setelah keluar dari tempat tinggalnya Abu Thalib setelah diboikot, Abu Thalib pun dirundung sakit yang cukup serius. Dan kondisi ini membuat kaum musyrikin khawatir, menyebabkan nama baik mereka tercemar di mata bangsa Arab jika nanti setelah wafatnya mereka melakukan keburukan terhadap keponakannya. Ya, jadi orang-orang Quraisy ini khawatir kalau sampai Abu Thalib mati lalu kita bunuh ponakannya, wah ini jadi catatan negatif ya. Bagaimana tidak catatan negatif? Ya seakan-akan orang-orang Quraisy itu nunggu kematian Abu Thalib supaya bisa membunuh ponakannya. Ini kan termasuk hal yang tidak baik. Ya, masih ada pamannya nggak berani membunuh. Begitu pamannya mati berani membunuh. Nah oleh karena itu
Mereka sekali lagi datang kepada Abu Thalib untuk bernegosiasi. Mereka mengirimkan delegasi kepada Abu Thalib. Ya, kita bacakan di sini. Ibnu Ishaq dan sejarawan lainnya berkata, manakala Abu Thalib sakit parah dan hal itu terdengar oleh kaum Quraisy, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan perihal Muhammad ini telah tersiar di kalangan seluruh kabilah-kabilah Arab. Oleh karena itu, marilah kita bergegas menjenguk Abu Thalib agar dia mencegah keponakannya dan menitipkan pemberian kita kepadanya. Demi Allah, kita tidak dapat menjamin, bisa saja mereka merebut kekuasaan. Dalam lafaz riwayat lain disebutkan kaum Quraisy berkata, sesungguhnya kita khawatir bila mana orang tua ini, yaitu Abu Thalib, meninggal dunia nantinya, lalu ada sesuatu yang diserahkannya kepada Muhammad, sehingga lantaran hal itu bangsa Arab mencela kita dengan mengatakan mereka telah menelantarkannya, tapi ketika pamannya meninggal barulah mereka memperebutkannya. Ya, jadi intinya orang-orang Quraisy itu khawatir kalau nanti Abu Thalib meninggal, ya jangan-jangan justru orang-orang Arab mendukung Muhammad. Nah, ini ya, gara-gara kita mengintimidasi Muhammad, jangan-jangan nanti Muhammad justru dapat belas kasihan orang Arab karena pamannya sudah meninggal. Akhirnya mereka datang kepada Abu Thalib. Di antara yang datang adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Dengan diiringi tokoh-tokoh selain mereka yang berjumlah 25 orang. Nah, ini isi negosiasi mereka ya. Orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau seperti yang engkau ketahui adalah bagian dari kami, dan saat ini sebagaimana yang engkau saksikan sendiri, telah terjadi sesuatu pada dirimu, kami sangat mencemaskan kondisimu. Ya. Jadi ingat, Abu Thalib itu masih beragama dengan agama musyrik. Ya. Tidak berubah. Bahkan sampai matinya Abu Thalib tetap di atas agama jahiliyah. Lantas kalau ada yang bertanya, loh kenapa Abu Thalib ikut diboikot? Maka kita katakan karena melindungi keponakannya. Yang diinginkan oleh orang Quraisy itu sederhana, serahkan Muhammad, sudah kamu bebas Abu Thalib. Serahkan Muhammad. Muhammad kami urus, kami bunuh, kamu sudah bebas hidup. Kamu nggak akan kami ganggu. Nah, tapi karena Abu Thalib melindungi keponakannya, diikuti oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, jadilah orang-orang Quraisy memboikot seluruh keluarga Nabi. Meskipun mereka ya beragama musyrik. Makanya orang Quraisy mengingatkan, kami ini tahu kalau engkau Abu Thalib bagian dari kami, masih seakidah, masih seagama. Dan kami tahu engkau dalam kondisi yang sakit. Kami cemas. Nah, sesungguhnya engkau tahu apa yang terjadi antara kami dan keponakan. Untuk itu desaklah dia agar mau menerima sesuatu dari kami, dan kami juga akan menerima sesuatu darinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing. Dia tidak mencampuri urusan kami, demikian pula juga dengan kami. Desak dia agar membiarkan kami menjalankan agama kami. Ya, desak dia agar membiarkan kami menjalankan agama kami, seperti halnya kami juga akan membiarkan menjalankan agama. Ini kayaknya bagus ya jemaah. Perhatikan. Biarkan kami menjalankan agama kami, dan kami akan biarkan dia menjalankan agama. Nampaknya bagus. Tapi maksudnya apa? Maksudnya tolong Muhammad jangan berdakwah. Itu maksudnya. Biarkan kami menjalankan agama kami, artinya tolong agama kami ini jangan dikritik. Ya. Jadi mereka tidak mau ketika ada orang yang menjelaskan tentang kesyirikan. Mereka tidak mau kalau Nabi Muhammad menjelaskan bahaya kesyirikan. Mereka tidak mau ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah.
Itu maksud dari sampaikan kepada Muhammad, biarkan kami menjalankan agama. Karena apa? Kalau yang dimaksud biarkan menjalankan agama lakum dinukum waliyadin itu jelas dalam Al-Quran. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kalian. Ini benar. Cuman masalahnya di dalam Islam tetap dituntut dakwah. Menjelaskan kebenaran kepada siapapun itu dituntut. Jangan dihalang-halangi. Ini yang mereka nggak mau. Artinya begini loh jamaah. Kalau Nabi sudah berdakwah, ya, sembahlah Allah, jauhilah kesyirikan, jauhilah tauhid. Tapi nggak ada yang nerima. Mereka tetap ikut agama. Ya itu urusan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin berlaku di sini. Paham ya? Kalau Nabi sudah benar, tapi ternyata mereka tidak ikut. Perhatikan ya, bukan memusuhi, bukan menyerang, tapi mereka tidak ikut. Nggak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Ini berlaku. Tapi yang jadi masalah, Nabi tidak diizinkan menyampaikan Al-Quran. Nabi tidak diizinkan untuk menyampaikan kebenaran. Ini yang mereka maksud, biarkan kami jalankan agama. Maka Abu Talib mengirim utusan untuk meminta beliau SAW datang. Beliau pun datang, lalu pamannya berkata, wahai keponakanku, mereka itu pemuka kaummu, mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu darimu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapat kalian bila aku berikan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan, niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan non-Arab akan tunduk pada kalian. Ya, yang kesimpulannya, Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. Itu yang dimaksud apa? Kalimat yang apabila diucapkan, maka mereka akan dapat menguasai bangsa Arab dan non-Arab akan tunduk pada mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi berkata, SAW, wahai pamanku, kenapa tidak engkau ajak saja mereka kepada hal yang lebih baik buat mereka? Abu Talib bertanya, kepada apa engkau mengajak? Kata Nabi SAW, aku mengajak mereka agar mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada mereka dan orang asing takluk. Ya, dan kalimat itu tentu saja adalah kalimat La ilaha illallah. Ya, ini di halaman berikutnya. Ya, ketika mereka bertanya, kalimat apa yang kau ingin kami ucapkan supaya orang Arab tunduk kepada kami, supaya kita bisa menguasai bangsa Arab dan orang non-Arab akan tunduk kepada kami? Maka beliau selalu menjawab, kalian ucapkan La ilaha illallah dan kalian cabut sesembahan selainnya. Ya. Jadi orang Quraisy itu ngajak Nabi damai supaya tidak saling mencampuri urusan agama masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak bisa. Wong tugasnya Nabi itu menyampaikan dakwah. Dalam masalah dakwah nggak ada kata damai. Dakwah dalam artian sudahlah nggak usah ngomong-ngomongin, ya, nggak usah ngomong-ngomongin kita lah. Sudah jalan sendiri. Oke, jalan sendiri-sendiri setelah saya sampaikan. Itu baru benar ya. Izinkan kami menyampaikan dahulu apa yang kami dapatkan dari Tuhan kami. Setelah itu terserah kalian. Nah, itu baru benar. Ya, dan ternyata benar. Ketika Nabi SAW menyampaikan La ilaha illallah dan jauhi perbuatan syirik, maka mereka pun menepukkan tangan mereka tanda tidak setuju seraya berseru, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan ilah-ilah Tuhan kami yang banyak itu menjadi satu saja? Sungguh aneh walahmu ini. Ya. Nah ini ya. Jadi mereka tidak terima. Tidak mau membiarkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajak kepada la ilaha illallah. Kemudian masing-masing berkata kepada lainnya, demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pergilah dan teruslah dalam agama nenek moyang kalian, hingga Allah memutuskan antara kalian dan dirinya, siapa yang berada di dalam kebenaran.
Setelah itu mereka pun bubar. Dan insya Allah ini kalau nggak salah ini adalah kesempatan terakhir ya. Kesempatan terakhir pertemuan negosiasi secara damai antara Nabi SAW, Abu Thalib dan orang-orang Quraisy. Karena setelah itu nggak ada lagi negosiasi. Ya, setahu saya demikian. Tidak ada lagi negosiasi, yang ada adalah kita serahkan kepada Allah. Ya, pihak yang kalah maka itulah pihak yang berada di atas kesalahan. Pihak yang benar itu adalah pihak yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah turunkan firman-Nya dalam surat Shad sampai ayat 1 sampai 7 yang mungkin bisa kita baca sendiri ya. Silakan dibaca sendiri surat Shad ayat 1 sampai 7 yang intinya di antara poin utama dari ayat ini yaitu ada pada surat ini ada pada ayat yang kelima ya. Kutipan ucapan orang Quraisy tadi. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Itu ayat yang kelima dalam surat Shad. Ini yang tadi sempat kita sampaikan ya. Jadi setelah mereka diajak untuk mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah yang bisa menjadikan mereka penguasa Arab dan non-Arab akan tunduk di bawah mereka, maka mereka heran. Mereka tepuk tangan tanda enggak setuju lalu mengucapkan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad tidak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja? Sungguh ini hal yang sangat-sangat aneh. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah akhir dari pembahasan kita setelah terjadi pemboikotan dan juga setelah terjadi negosiasi terakhir antara Nabi SAW dan kaum Quraisy. Berikutnya pada kesempatan selanjutnya insya Allah akan kita kaji atau akan kita bahas tahun kesedihan ya, karena setelah itu Abu Thalib akhirnya wafat. Jadi setelah sakit, setelah diajak negosiasi, akhirnya Abu Thalib meninggal dunia. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustadz atas pemaparan materinya di pagi hari ini terkait dengan pemboikatan secara menyeluruh ya dari awal hingga akhirnya dari Sahifah tadi itu kemudian dimakan oleh rakyat ya Ustadz ya. Dan inilah seperti itu, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, para sahabat-sahabat hijrah, silahkan mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, nanti saya akan bacakan dan insya Allah saya akan menjawabnya. Baik, ada satu pertanyaan Ustadz di kolom chat. Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz, 5 orang tadi yang mengajukan untuk merobek lembaran perjanjian, apakah masuk Islam atau tidak Ustadz? 5 orang tadi insya Allah ada yang masuk Islam ya, tapi saya tidak hafal semuanya. Yang jelas mereka melakukan hal itu bukan untuk membela Islam. Ingat, mereka menyobek lembar perjanjian itu bukan untuk menolong, tapi murni untuk kasih sayang terhadap keluarga. Ya, itu saja yang memotivasi mereka, hanya sekedar Quraisy dan Bani Hashim ini kan keluarga kan gitu. Jadi mereka tidak memandang agama dalam hati. Ini hanya masalah kemanusiaan saja. Manusiaan saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan untuk jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustadz, Afan mungkin ini agak di luar tema. Kalau tadi pemboikotan itu dilakukan oleh kaum musyrikin, nah sementara kita mungkin pernah mendengar ada juga upaya pemboikotan terhadap produk-produk kafir Ustadz, terutama produk Yahudi ya. Nah, bagaimana Ustadz terkait dengan hal ini? Jazakallahu khairan. Baik. Pemboikotan terhadap produk orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Dalam hal ini wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak mengetahui adanya kewajiban terhadap hal ini yang difatwakan oleh para ulama kita. Dalam artian begini. Kalau suatu, ini kita bicara produk secara umum ya.
bukan produk yang memang itu bisa dikatakan apa ya, menjadi salah satu atau produk yang keuntungannya dipastikan untuk memusuhi Islam, untuk menyerang umat Islam. Kita bicara produk umum. Kalau produk umum, maka di dalam Al-Quran kita diperbolehkan untuk berjual beli dengan orang-orang kafir yang tidak musuh kita. Ya, produk umum apa saja ya? Kebanyakan produk-produk orang kafir, ya makanan, ya pakaian, ya minuman. Kita dilarang untuk berbuat adil dengan mereka, untuk saling bermuamalah. Ya, tapi kalau sampai kita ketahui dengan berita yang valid, ada produk tertentu yang memang produk ini dijadikan unggulan untuk memerangi umat Islam, maka tentu tanpa ada anjuran boikot dari pemerintah atau dari ulama, kita sebagai umat Islam ya harus menghindari. Jangan jauh-jauh jemaah sekalian. Kalau saja ada produk, misalkan ya, produk yang jelas-jelas mendukung adanya LGBT, meskipun tidak ada yang nyuruh memboikot, meskipun tidak ada perintah boikot dari negara atau dari katakanlah ulama yang mungkin tidak tahu, maka kita ya harus jangan beli gitu ya. Nah, sekarang yang jadi masalah itu kadang-kadang kita berlebihan. Ada produk makanan milik orang-orang ya katakanlah Yahudi atau orang-orang Nasrani yang itu murni bisnis, murni urusan bisnis yang tidak secara langsung dijadikan agenda dasar untuk menyerang dan musuh umat Islam. Kalau dikatakan ada sumbangan, ya semua pasti ada sumbangan lah. Ya, sebagaimana produk Islam pasti ada sumbangan untuk masjid, ada sumbangan untuk pesantren. Dan mereka kan juga sama, mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani, kalau ada nilai sosialnya ya diserahkan kepada ya agama mereka. Ini hal yang wajar. Nah, tapi ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memboikot produk mereka secara menyeluruh. Kecuali kita temukan bukti yang valid, produk ini memang dibuat 100% keuntungannya untuk menyerang umat Islam. Nah, kalau seperti ini kenyataannya ya sudah, tanpa pikir kita ya jangan pakai produk. Nah, sekarang kita dudukkan masalah dengan apa? Jeli produk. Bagaimana arah perusahaan itu? Insya Allah cukup jelas. Jadi kita tidak menggebyah-uyah. Ya, secara asal produk orang-orang kafir itu kalau halal ya bukan barang haram, kita boleh bermuamalah, kita boleh jual beli, kita boleh memasarkan. Tapi kalau kita jumpai berita valid produk yang memang dia itu dicanangkan untuk memusuhi Islam, menyerang umat Islam, ya maka kita tidak membelinya. Kita tidak berjual beli dengan termasuk tadi produk yang jelas-jelas mendukung keharaman. Maka kita ya tanpa ada arahan untuk memboikot sebagai muslim, kita menjauhi. Allah a'lam. Mungkin seperti itu. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan untuk jawaban yang telah disampaikan. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir Ustaz untuk kajian kita di pagi hari ini. Ya. Sebelum ditutup, mungkin ada kesimpulan mungkin Ustaz atau faedah yang juga nasihat yang disampaikan oleh Ustaz kepada kami. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah dimanapun Anda berada. Jadi pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kajian bagaimana kesabaran Nabi SAW ketika diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, dan juga bagaimana
kesetia kawanan keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Makanya Allah berikan mereka itu keutamaan. Kalau ada seorang Muslim keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muttalib, maka dia termasuk di antara ahli bait yang harus kita hormati. Tapi ingat, ya, syaratnya adalah seorang Muslim. Ya, jadi membela agama itu tidak mudah. Yang jelas apa yang kita jumpai, apa yang kita rasakan, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW dahulu. Beliau diboikot, tapi beliau tetap sabar dan beliau tetap menjalankan tugasnya. Hendaknya ini menjadi inspirasi kita semua. Gangguan apapun yang kita hadapi di medan dakwah, jangan sampai menjadikan kita kendor dan semangat di dalam berdakwah semampu kita hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Allah taala shawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga di dalam kebaikan dan juga untuk para kaum muslimin sekalian. Baik Bapak Ibu para sahabat Ashabul Hijrah, kita sudah sampai di akhir kajian ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian-kajian Ashabul Hijrah berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengikutinya. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, para sahabat Ashabul Hijrah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.